ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem hukum di Indonesia. Pengertian sistem hukum Indonesia itu sendiri adalah semua sistem hukum yang diberlakukan berdasarkan politik hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, ada sistem hukum adat atau kebiasaan masyarakat. Yang kedua, ada sistem hukum Islam. Dan yang terakhir, ada sistem hukum barat atau biasa disebut dengan hukum civil law. Nah, sistem hukum pertama yang berlaku di Indonesia yaitu adalah sistem hukum adat. Di Indonesia, asal mula istilah hukum adat yaitu dari istilah adat re yang dikemukakan oleh Snoeck-Hurgenze, seorang ahli pertama yang mempelajari hukum Indonesia. Menurut konsep ini, sebagaimana dikutip oleh Soepomo, menegaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup karena merupakan penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Menurut Rahmat Abdul, sistem hukum adat di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada hukum adat mengenai tata negara, yaitu tatanan yang mengatur susunan dan ketertiban dalam persekutuan hukum serta susunan lingkungan kerja dan alat perlengkapan masyarakat, adat, jabatan, dan pejabatnya. Dan yang kedua, ada hukum adat mengenai warga atau hukum warga yang terdiri dari hukum pertalian sana atau kekerabatan dan hukum tanah serta hukum palutangan. Dan yang terakhir ada hukum adat mengenai delik hukum pidana. Sistem hukum kedua yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam disebut juga dengan istilah Islamic Law System atau sistem hukum syariah. Pustaka Barat menyebutnya dengan istilah Islamic Jurisprudence. Salah satu ciri khas terkuat dari sistem hukum Islam yang membedakan dengan sistem civil law dan sistem hukum common law adalah dasar hukum pelaksanaannya yang berdasarkan pada kitab suci agama Islam dan ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Sistem hukum Islam terbagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan rai atau sumber hukum yang tidak disepakati, contohnya seperti ijma, qiyas, istihsan, istihlah, urf, istihad, sod al-jaroi, mazhab sahabat, dan syariat umat sebelum Islam. Dan yang kedua, berdasarkan sumber hukum yang disepakati. Ulama sepakat bahwa Al-Quran dan Al-Hadis adalah 2 komponen yang menjadi sumber utama. Contoh beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menerapkan sistem hukum Islam, di antaranya adalah ada Undang-Undangan Perbankan Syariah, Undang-Undang Wakaf, dan Undang-Undang Zakat, bersumber dari ajaran Islam. Ini membuktikan bahwa ajaran Islam menjadi salah satu pedoman dalam penerapan hukum di Indonesia. Walaupun di Indonesia belum sepenuhnya menggunakan sistem hukum Islam, karena penduduk Indonesia mempunyai banyak penganut agama yang berbeda-beda dan budaya yang berbeda-beda. Sistem hukum di Indonesia yang terakhir adalah sistem hukum barat atau juga bisa disebut dengan sistem hukum civil law. Sumber hukum utama dalam sistem civil law ini adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Selain itu, peraturan yang dipakai sebagai pegangan kekuasaan eksekutif yang dibuat berdasarkan kewenangannya dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Golongan hukum civil law terbagi menjadi 2. Yang pertama, hukum publik adalah hukum yang mengatur wewenang negara atau penguasa serta hubungan antara masyarakat dengan negara atau sebaliknya. Contoh hukum publik adalah hukum acara perdata. Dan yang kedua adalah ada hukum privat atau hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Contoh hukum privat adalah hukum keluarga, hukum perjanjian, hukum kekayaan, hukum waris,
dan hukum perkawinan dan sebagainya. Dalam konteks hukum di Indonesia, terdapat contoh konkret mengenai hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum sivilau atau hukum barat. Misalnya dalam hal peraturan pernikahan, di beberapa daerah di Indonesia, aturan-aturan pernikahan dalam hukum adat dan hukum Islam seringkali bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum barat atau hukum sivilau. Hal ini dapat menimbulkan konflik hukum dan menuntut adanya penyelesaian yang cermat untuk mencapai keselarasan antara ketiga sistem hukum ini. Dengan demikian, hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum sivilau seringkali kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati dalam praktik hukum di Indonesia. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.